Hello my love, seperti biasanya, Mami sampaikan ini tanpa skrip, tanpa edit, sebagai catatan perjalanan hidupmu. Kemarin, kamu bercerita pada Mami tentang sahabatmu di sekolah yang bernama V, kita sebut saja seperti itu ya. V ini mengatakan kepadamu bahwa dia sungguh senang memiliki sahabat sepertimu karena dia bisa menjadi dirinya sendiri. Pernyataan dari V ini mengingatkan Mami terhadap sahabatmu pada saat SD maupun SMP. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka senang bersahabat denganmu karena mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Menjadi diri sendiri dalam suatu pertemanan terkadang memang suatu hal yang sulit, karena seringkali di dalam pertemanan itu kita tidak bisa menjadi diri sendiri, harus menjaga perasaan orang. Bahkan di dalam suatu hubungan yang lebih dekat semacam percintaan pun terkadang kita memakai topeng, tidak bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Keinginan menjadi diri sendiri itu seringkali terpendam di dalam hati setiap orang, di mana kita bisa diterima oleh orang lain dengan apa adanya kita. Mami juga pernah merasakan hal yang sama. Kenapa Mami tidak bisa menjadi diri Mami sendiri terhadap orang lain? Ya karena memang itulah masyarakat. Seringkali masyarakat hanya menerima yang bagus-bagus saja, tapi menghujat yang jelek. Padahal kita adalah pribadi yang lengkap, yang mempunyai sifat atau sikap negatif maupun positif. V merasa bahwa bersamamu dia bisa menjadi dirinya apa adanya tanpa topeng, dan itulah suatu kebahagiaan di dalam suatu persahabatan atau pertemanan. Menjadi diri sendiri, baik dari sisi teman kita maupun dari sisi kita, itu yang penting dalam suatu persahabatan. Ketika seorang sahabat melakukan suatu hal yang positif, kita bisa memuji dia, kita bisa memberikan sikap positif kita padanya. Namun ketika sahabat kita melakukan hal yang kurang benar, kita pun harus berani untuk mengatakan kebenaran, bukan menutupi karena takut bahwa sahabat kita akan marah. Justru itu hal yang salah. Seorang sahabat itu harus bisa membawa sahabatnya di dalam suatu kebenaran. Itu ingat anakku, jadi selalu berkatalah benar terhadap sahabatmu. Itu yang selalu Mami tekankan. Mami teringat akan sahabat Mami waktu SMP dulu, SMP, lalu kami berlanjut tetap menjalin hubungan pada saat SMA. Jadi waktu SMP kita ini satu kelas, sebut aja namanya D, atau biasa Mami panggil D, gitu aja ya. D ini itu waktu SMP itu seringkali Mami sangat dekat dengan keluarganya, baik dengan adik-adiknya, karena dia ini anak pertama ya, punya 2 adik, cewek dan cowok. Dan Mami juga sangat dekat dengan adiknya cewek maupun cowok. Bahkan ketika di rumah mereka pun Mami sering menjadi kakak pertama mereka juga, di mana menjadi tempat curhat dan sebagainya. Nah, orang tua mereka pun senang kalau D berteman dengan Mami karena membawa perubahan yang positif bagi D juga. Nah, berlanjut pada saat SMA, waktu itu pulang sekolah hari Senin, Mami main sore-sore ke tempat D. Di situ
Dia menceritakan dia punya pacar dan kemarin minggu baru keluar dengan pacarnya tersebut. Dan terus terang memang dia sangat terbuka terhadap Mami, dan Mami juga terbuka dan sangat menyimpan apa yang dia ceritakan pada Mami. Lalu dia di situ menceritakan bahwa kemarin pada saat dia bertemu dengan pacarnya tersebut, dia dibawa oleh pacarnya ke sebuah taman. Taman tersebut agak sepi. Di situ dia menceritakan bahwa pacarnya tersebut mulai mencium, memeluk, dan akhirnya melakukan atau menyentuh hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pacaran. Intinya saya sampaikan atau Mami sampaikan kepada D bahwa pacaran itu adalah untuk saling mengenal, bukan saling menyentuh. Mengenal pribadi masing-masing. Apakah nanti seumur hidup aku cocok untuk berteman atau serumah atau menjalani hidup bersama orang ini. Sentuhan itu adalah bumbu di dalam suatu hubungan atau dalam arti yang lebih dekat menjadi suami istri, itu haknya suami istri. Dan disitulah Mami sampaikan kepada D, dan waktu itu memang dengan cukup marah karena Mami menyayangi D seperti saudara atau adik Mami sendiri, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Walaupun pada saat itu dia menceritakan bahwa pacarnya atau cowoknya tersebut mengatasnamakan cinta. Kalau kamu mencintai aku, nah ini bahayanya. Cinta tidak seperti itu, nak. Cinta itu menjaga. Cinta itu menghormati. Kalau sudah meminta lebih dari itu namanya nafsu. Dan menjadi seorang wanita yang mempunyai kepribadian harus berani menolak. Itu juga yang Mami katakan pada D, dan sekarang Mami katakan padamu. Mami jadi teringat waktu Mami mendengar atau melihat infotainment. Di situ ada artis ya, Kaisar Hito, dan waktu itu belum jadi istrinya, masih pacarnya, Felicia Angelista. Di situ mereka berdua pacaran cukup lama, dan luar biasa sikap Hito adalah dia menjaga Felicia. Dalam arti mereka memang oke, memeluk dan mencium kening, tapi tidak pernah lebih dari itu. Itu hanya sekedar wujud kasih sayang mereka. Ya, karena apa? Karena Kaisar Hito atau Hito tahu batasan mana yang harus dia lakukan. Karena kalau lebih dari itu berarti dia tidak menjaga Felicia. Dia sangat mencintai Felicia dan dia menjaga Felicia. Itu yang benar, nak. Jadi dalam suatu persahabatan, kamu harus berani untuk mengungkapkan kebenaran. Walaupun dengan resiko bahwa sahabatmu itu marah padamu, sahabatmu itu merasa bahwa kamu tidak mengerti dia, bahkan mungkin sahabatmu itu meninggalkan kamu. Kamu harus tetap menyatakan kebenaran apa yang harus kamu katakan. Itulah yang Mami lakukan terhadap D. Dengan resiko bahwa dia meninggalkan Mami, mengatakan bahwa Mami tidak mengerti dia dan sebagainya, Mami tetap katakan kebenaran. Memang pada saat itu dia marah, tapi hari berikutnya dia menyadari bahwa Mami yang katakan itu benar.
dan akhirnya ketahuan bahwa pacarnya memang hanya nafsu saja, akhirnya dia pun putuskan untuk tidak melanjutkan dan mengikuti saran mami. Itulah sahabat, nak, dimana sahabat itu bisa menjadi tempat curhat kita, apa adanya kita. Bahkan ketika kita bersama orang tua pun terkadang kita tidak bisa ngomong apa adanya. Mami paham, karena tidak semua orang tua memahami. Terus terangnya seorang anak itu perjuangan bagi anak. Makanya mami seringkali ingin katakan padamu bahwa apapun yang terus terang kamu katakan pada mami, mami tidak akan pernah marah. Tapi mami akan katakan suatu kebenaran dengan cara mami, sehingga kamu untuk memahami, bisa memahami apa yang mami katakan dan maksudkan. Pernah mami marah padamu ketika mami mendengar kamu mengatakan sesuatu yang paling rahasia sekalipun? Tidak kan? Karena di situ mami memposisikan diri mami sebagai sahabatmu yang mendengarkan kamu. Namun, mami juga harus katakan apa yang menjadi kebenaran yang harus kamu lakukan. Jadi anakku, dimanapun kamu berada, entah sekarang pada saat ini, ataupun nanti ketika kamu kuliah, atau ketika nanti kamu kerja, atau nanti ketika kamu mulai pacaran dan memiliki pasangan ataupun menikah, jadikanlah orang yang dekat denganmu itu adalah sahabatmu. Jadilah dirimu apa adanya di depan mereka, dan terimalah mereka juga apa adanya mereka. Sahabat yang sejati itu terkadang lebih luar biasa daripada pasangan, ya. Untuk itu carilah pasangan yang bisa menjadi sahabatmu. Demikian pula seperti sekarang kamu memiliki mami, tapi kamu juga memiliki sahabat seperti mami, di mana kamu bisa menjadi dirimu apa adanya. Terima kasih, nak, sudah mempercayakan itu pada mami, sehingga hal-hal sekecil apapun kamu selalu ceritakan pada mami. Tetap jadilah diri sendiri, tetap jadilah sahabat yang baik bagi V saat ini, dan tetap jadilah apa adanya. Love you.